wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Maka yang perlu kita lakukan adalah teman-teman harus membuat tabulasi data seperti ini, X dan Y-nya. Kemudian masing-masing di tabel ini untuk di akhir kolomnya diberi kolom total, ditandai seperti ini agar bisa mempermudah teman-teman untuk membedakan mana data yang akan diolah pada step pengolahan data di SPSS. Baik, langkah awal yang harus kita lakukan adalah pertama kita membuat sebuah oret-oret atau apa namanya ya, saya sebut oret-oret ya gitu, yang di bawah ini untuk mempermudah kita tanda R hitung, R tabel, dan validitas. Nah, tujuannya ini untuk mempermudah kita melihat R hitung, kemudian bagaimana membandingkannya dengan R tabel, apakah R hitung dan R tabel lebih besar mana sehingga menjadikannya data tersebut valid atau tidak valid. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita klik di bawah kolom responden yang terakhir. Kita masukkan rumus sama dengan Corel double R, kemudian kita double klik. Untuk mempermudah kita menggunakan ini fx, kita klik, akan muncul seperti ini. Di array 1 kita isikan data dari responden nomor 1 sampai dengan responden yang terakhir. Oke, responden yang nomor 53. Kemudian di array 2-nya kita isikan total dari X-nya, total dari kuesioner ini, dari responden yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kita blok. Kemudian pada tahap terakhir di array 2 kita ketikkan F4 untuk mengunci tabnya. Ketika kita menekan F4, secara otomatis di array 2 akan berubah menjadi tanda dolar. Oke, pastikan sudah berubah. Kemudian kita klik OK. Muncul perhitungannya. Karena ini menggunakan Microsoft Excel, jadi rumusnya kita bisa copy ke sheet atau tab sebelahnya ya. Jadi kita blok sampai dengan variabel Y. Kan secara otomatis muncul. Kemudian untuk membandingkannya dengan R tabel, sebelumnya saya menjelaskan dulu bagaimana uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Jadi uji validitas di sini yaitu membandingkan nilai hitung dengan R tabel. Jika nilai R dihitung lebih besar dari R tabel, itu sama dengan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka sama dengan tidak valid. Nanti kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu R tabelnya. Karena ini menggunakan 53 responden, dan yang nanti akan kita gunakan di dalam pengolahan datanya menggunakan penelitian dua arah atau two-tailed. Jadi kita menggunakan rumus menggunakan rumus D
F sama dengan N kurang 2. Karena kita respondennya tadi itu adalah 53, karena respondennya 53, maka di sini yang kita gunakan, karena dikurang 2, N sama dengan kurang 2, berarti yang kita gunakan adalah 51, karena N-nya dikurang 2, minus 2. Nah, biasa yang digunakan di dalam penelitian itu derajat kesalahannya mulai dari 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, dan seterusnya. Yang biasa di dalam penelitian itu derajat kesalahannya itu yang bisa digunakan adalah 0,05 atau 5%. Jadi yang kita ambil adalah yang ini, 0,2706. 0,2706-nya itu kita inputkan di sini, 0,2706. Oke, kita tarik lagi. Sampai ke blok yang paling terakhir. Kemudian untuk mengetahui apakah nilai R hitung lebih besar atau lebih kecil daripada R tabel, kita menggunakan rumus di bawahnya. Kita inputkan sama dengan if, kemudian kita klik fx di sini, sama dengan if double klik, kemudian logical testnya B56 lebih besar daripada B57, karena ketika kita melihat rumus, jika nilai R hitung lebih dari R tabel maka sama dengan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel maka sama dengan tidak valid. Value it true, if true ya, kita isikan valid. Dan ketika salah ini tidak valid. Tidak valid atau kita tidak valid ya, terus tidak valid. Atau bebas deh, yang penting teman-teman bisa menandakan bahwa nilai tersebut valid atau tidak valid. Misalkan nulis V-nya aja boleh atau nulis T-nya juga boleh, yang penting teman-teman mengerti. Oke, setelah sudah kita klik OK, dan setelah selesai ini bisa kita tarik ke kolom yang paling terakhir di sebelah kanan. Nah, ini sudah keluar hasil uji validitasnya. Artinya kita bisa melihat data yang ada di sini valid atau tidak valid. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.